warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuwanti. Saya Nur Kamila. Latar belakang penjualan warung ayam geprek. Di era digital yang terus berkembang saat ini, internet dan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan dan penjualan. Industri kuliner mengalami transformasi besar karena rasanya yang lezat dan penyajiannya yang cepat. Makanan cepat saji seperti ayam geprek telah populer di kalangan masyarakat. Meskipun banyak diminati oleh masyarakat, tidak semua usaha ini mendapatkan penghasilan yang maksimal. Ayam geprek adalah inovasi dari ayam goreng tepung yang dicampur dengan cabai dan rempah kemudian digeprek. Warung makan ayam geprek telah menjadi pilihan populer di kalangan mahasiswa Unsika karena banyak yang menawarkan harga yang sangat terjangkau. Tujuan dari database ini yang pertama adalah dapat mengetahui data yang terstruktur dan penghasilan dari penjualan ayam geprek itu sendiri. Lalu yang kedua, dapat memproses usaha penjualan ayam geprek dengan lebih maksimal, mengelola dan mengoptimalkan keseluruhannya. Dan yang ketiga, dapat melakukan analisis penjualan, mengidentifikasi bahan baku, melacak pendapatan, dan mengambil keputusan strategis yang didasarkan pada data yang akurat. Manfaat dari database yang kita buat yaitu database penjualan ayam geprek memungkinkan otomatisasi proses pelayanan, kualitas bahan baku. Lalu dengan adanya database penjualan ayam geprek, data penjualan dan pembeli tersimpan dengan terstruktur dan terpusat. Dan database penjualan ayam geprek memungkinkan untuk menilai kinerja penjualan secara terperinci. Selanjutnya ada flowchart dan uraian. Yang pertama ada input data menu. Pada tab ini, penjual akan mendata menu yang tersedia, lalu penjual akan memasukkan ke dalam sistem. Hal ini bertujuan agar pada saat melakukan pemesanan, tersedia data menu sehingga pelanggan dapat memilih menu. Data yang akan dimasukkan berupa ID menu, nama menu, jenis menu, dan harga. Yang kedua, pembeli melakukan pemesanan. Pada tab ini, pembeli diminta untuk memilih menu yang tersedia. Yang ketiga, pembeli membayar pesanan. Pada tab ini, pembeli yang sudah melakukan pemesanan akan melakukan pembayaran melalui transaksi yang berlaku. Ini berisi ID transaksi, ID pembeli, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Yang keempat, proses pesanan diproses oleh penjual. Pada tab ini, pesanan yang sudah dibayar akan diproses oleh penjual. Lalu penjual ini akan mengisi form penjual yang berisi ID penjual, nama penjual, dan nomor telepon penjual. Yang kelima ada pesanan diserahkan kepada pembeli. Pada tab ini, pesanan yang telah dibuat oleh penjual akan langsung diberikan kepada pembeli dengan memanggil nama pelanggan. Yang keenam ada output database. Pada tab ini, setelah proses di atas telah selesai dilakukan, maka akan menghasilkan sebuah output berupa laporan penjualan yang berisikan tanggal pesanan, nama menu, jenis menu, harga, nama pelanggan, total menu yang terjual, omset, dan total omset. Selanjutnya ada rancangan IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama itu ada study case. Study case-nya itu sebuah warung ayam geprek ingin membuat sistem basis data penjualan yang bertujuan untuk menyimpan, mengakses, dan mendokumentasikan data pembeli yang telah memesan makanan yang akan diproses oleh penjual. Berikut data yang dibutuhkan dalam sistem basis data warung ayam geprek. Yang pertama, warung ayam geprek akan mendata menu yang akan dijual, kemudian akan memasukkan di sistem. Data ini berisi ID menu, nama menu, jenis menu, dan harga. Dan yang kedua, warung ayam geprek akan mendata diri dari pembeli yang akan memesan pada restoran tersebut. Data ini berisi seperti ID pembeli, nama pembeli, tanggal pembelian, dan alamat pembeli. Yang ketiga, warung ayam geprek akan membutuhkan data bukti bahwa pelanggan telah membayar pesanan
Data ini berisi seperti ID transaksi, ID pembeli, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Dan yang terakhir, setelah pembeli membayar pesanan, maka akan diproses oleh penjual. Sehingga restoran membutuhkan data penjual yang akan membuat pesanan tersebut. Data ini berisi seperti ID penjual, ID pesanan, nama penjual, dan nomor telepon penjual. Selanjutnya ada rancangan IRD. Di sini terdapat 4 entitas di mana ada penjual, menu, pembeli, dan transaksi, di mana masing-masing entitas memiliki atribut. Entitas atribut penjual ada nama penjual, nomor telepon, alamat. Dan atribut menu ada stok, nama menu, harga, dan ID menu. Di atribut pembeli ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan tanggal pembelian. Dan atribut transaksi ada ID transaksi, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan ID pembeli. Di mana penjual menjual menu. Terus hubungannya penjual melayani pembeli dan pembeli membayar transaksi. Selanjutnya ada participation constraints, di mana hubungan penjual melayani pembeli pada relasi antara entitas penjual dan pembeli menggunakan relationship one-to-one, dikarenakan pembeli hanya bisa memesan satu pesanan kepada penjual. Pembeli hanya bisa melakukan satu pesanan dan tidak dapat melakukan 2 pesanan secara bersamaan kepada penjual. Jadi, relasi antara entitas pembeli dan penjual menjadi one-to-one. Selain itu, dikarenakan semua himpunan pembeli berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan IRD menggunakan 2 garis, dan pada semua himpunan pesanan juga berpartisipasi, maka digunakanlah 2 garis pada rancangan IRD tersebut. Selanjutnya, hubungan pembeli membayar transaksi. Dalam relasi hanya antara pembeli dan transaksi menggunakan relationship one-to-one, karena satu pembeli hanya dapat melakukan satu transaksi untuk membayar pesanan. Pembeli melakukan satu transaksi tetapi tidak dapat melakukan 2 transaksi secara bersamaan. Jadi, hubungan pembeli dan penjual menjadi one-to-one. Kemudian, dikarenakan semua himpunan pembeli berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan IRD menggunakan 2 garis, dan pada semua himpunan pesanan juga berpartisipasi, maka digunakanlah 2 garis pada rancangan IRD. Lalu, hubungan penjual menjual menu. Pada relasi penjual dan menu menggunakan jenis relationship one-to-many. Karena penjual dapat memiliki menu lebih dari 1 dan tidak semua menu dapat dipesan untuk melakukan pemesanan. Lalu, karena semua himpunan penjual berpartisipasi dalam relasi, maka menggunakan 2 garis pada rancangan IRD. Sedangkan pada himpunan menu tidak semua anggota berpartisipasi, maka menggunakan hanya memakai 1 garis. Selanjutnya ada relational model. Di relational model ini terdapat entitas pembeli, penjual, menu, dan transaksi, di mana atribut pembeli ada nama pembeli yang terhubung dengan nama penjual. Ini dikarenakan nama pembeli akan dipanggil ketika pesanannya sudah selesai. Kemudian ID pembeli terhubung dengan ID pembeli pada atribut transaksi, karena ID pembeli ini digunakan untuk nomor ketika melakukan pembayaran. Lalu tanggal pembelian ini terhubung dengan tanggal pembayaran pada atribut transaksi, dikarenakan tanggal pembelian akan masuk ke dalam tanggal pembayaran transaksi. Kemudian nama penjual terhubung dengan stok pada menu. Ini dikarenakan penjual akan selalu mengecek menu-menu yang tersedia. Kemudian ada relational model. Pada tabel entitas pembeli, terdapat atribut kunci seperti tuple berupa ID pembeli, serta tuple berupa nama pembeli, alamat pembeli, dan tanggal pembelian. Pada tabel entitas penjual, terdapat atribut kunci serta tuple berupa nama penjual, serta tuple berupa nomor telepon dan alamat. Pada tabel entitas menu, terdapat atribut kunci seperti tuple berupa ID menu, serta tuple berupa nama makanan, jumlah makanan, harga makanan, dan jenis menu.
Pada tabel entitas transaksi terdapat atribut kunci serta tupel berupa ID transaksi, serta tupel berupa ID pembeli, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari database tentang penjualan warung ayam geprek yaitu menggunakan Microsoft Access sebagai alat untuk membuat database penjualan warung ayam geprek dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dengan menggunakan fitur-fitur seperti tabel, query, formulir, dan laporan. Informasi penjualan dapat diatur dengan baik dan mudah untuk diakses. Lalu, dengan menggunakan basis data, semua informasi penjualan dapat diorganisir dengan baik. Tabel-tabel yang dibuat memungkinkan pengelompokan data berdasarkan kategori seperti pembeli, menu, penjual, transaksi, dan lainnya. Hal ini memudahkan pencarian, pembaruan, dan penghapusan data yang diperlukan. Lalu, dengan database penjualan warung ayam geprek, Anda dapat melacak penjualan dengan lebih akurat. Informasi seperti jumlah pesanan, jenis menu, waktu pesanan, dan detail pembayaran dapat dicatat dengan baik. Hal ini memudahkan analisis penjualan dan membuat laporan keuangan yang lebih akurat. Microsoft Access dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain seperti Excel atau Word. Ini memudahkan penggunaan data yang ada dalam database untuk membuat laporan, dokumen, atau analisis yang lebih lanjut. Misalnya, data penjualan dapat diimpor ke spreadsheet Excel untuk analisis lebih lanjut. Database juga yang dibuat di Microsoft Access dapat dengan mudah ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan bisnis. Anda dapat menambahkan tabel baru yang menyesuaikan formulir dan laporan atau memperluas fungsionalitas database sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Dan Microsoft Access menyediakan fitur keamanan yang memungkinkan untuk mengontrol akses pengguna ke database. Anda dapat menetapkan izin kata sandi, membatasi akses ke bagian-bagian tertentu dari database tersebut, melindungi data penjualan yang sensitif. Dengan menggunakan Microsoft Access untuk membuat database penjualan warung ayam geprek dapat meningkatkan efisiensi operasional, melacak penjualan dengan lebih akurat, mengelola data yang terstruktur, dan memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan database sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan proses penjualan dan meningkatkan pengalaman pribadi para penjual ayam geprek. Terdapat beberapa saran dari kita, yaitu strategi promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dan promosi secara langsung atau offline melalui door-to-door seperti memperlihatkan produk dengan bertemu langsung bersama konsumen. Hal ini bertujuan untuk membuat konsumen dapat melihat produk secara langsung sehingga membuat banyak orang yang mengetahui warung ayam geprek. Dan strategi harga. Warung ayam geprek dengan menetapkan harga yang terjangkau juga kualitas yang tetap terjaga membuat konsumen ingin terus untuk membelinya. Dan meskipun harga produk warung ayam geprek ini terjangkau, namun kualitas dan rasanya tetap terjaga sehingga konsumen puas dengan hasilnya. Sekian pemaparan dari kami tentang penjualan warung ayam geprek. Kurang lebihnya mohon maaf. Taehyung is eating bakwan. Thank you everyone.